Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi jumpa lagi di segmen Nyangkut Bareng, di mana aku akan bahas sekilas aja mungkin flashback untuk apa saja sih yang sudah kita lalui dalam semingguan terakhir di dunia cryptocurrency dan ada news-news apa dan kedepannya kira-kira bakalan seperti apa. Oke teman-teman, hari ini itu kita ada di awal minggu ya, di bulan Januari di tahun yang baru ini. Jadi kita sudah melewati beberapa hari perdagangan, which is market udah mulai bergairah lagi, beda dengan yang terjadi di akhir tahun lalu yang market begitu flatnya. Teman-teman, kita sudah dapat beberapa data, market mulai bergejolak dari hari Selasa ya. Itu dari newsnya, itu ada PMI dari manufacture di China, itu mengalami tren yang ya lebih baik lah bisa dibilang. Terus juga dari Inggris itu kemarin juga PMI-nya cenderung mengalami tren yang positif buat China, terus juga PMI untuk Amerika Serikat ini mengalami sedikit penurunan, teman-teman. Dari data yang lain, hasil FOMC kemarin Jerome Powell atau The Fed itu secara keseluruhan mereka masih cenderung concern sama yang namanya inflasi. Mereka mau menekan inflasi serendah mungkin. Target mereka adalah di 2%, which is bisa dibilang The Fed masih hawkish dalam kondisi saat ini. Dan kedepannya data-data ekonomi itu akan sangat menentukan kebijakan mereka, keputusan mereka untuk FOMC di bulan Februari nanti, which is sangat penting untuk kita mengikuti setiap prosesnya. Teman-teman, PMI untuk Inggris so far cenderung membaik, tapi meskipun masih di bawah dari ekspektasi. Terus juga kemarin yang cukup serius ya, itu dampaknya adalah PMI konstruksi untuk Inggris dan juga CPI. CPI untuk zona Eropa, which is ini data inflasi dari Eropa. Dan kalau kita melihat dari data keseluruhan, sepertinya kondisi inflasi sekian kali udah menaikkan suku bunga ini ternyata sudah semakin membaik ya teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa data, inflasinya udah mulai turun, which is sebenarnya good news karena kebijakan dari semua negara itu banyak yang menaikkan suku bunga, which is ini sebenarnya menekan seluruh perekonomian untuk saat ini. Dan juga tingkat pengangguran di zona Amerika, ini beritanya kemarin, itu mengalami tren penguatan lagi teman-teman. Jadi ya makin banyak orang yang nganggur teman-teman. Oke, kita udah dapat beberapa data ya untuk di minggu ini, meskipun sebenarnya nggak terlalu banyak datanya, karena memang perdagangan itu baru mulai ramai di hari Selasanya. Dan ya kita akan lihat news apa aja yang ada di di minggu depan, teman-teman. Minggu depan ini akan ada pidato untuk Jerome Powell ya. Pidato Jerome Powell hari Selasa, which is mungkin akan sangat penting. Seperti apa kira-kira keputusan ataupun kebijakan yang mereka lihat untuk saat ini. Ya mungkin tentang pandangan-pandangan perekonomian lah teman-teman. Ya kita note hari Selasa bakalan cukup penting. Terus juga di hari Rabu ada inventory minyak mentah. Terus data CPI untuk hari Kamis. Minggu depan bakalan sangat-sangat seru ya. Terus juga di sini ada PDB, produk domestik bruto untuk zona Inggris, teman-teman, which is juga sangat penting. Jadi minggu depan ada beberapa event yang sangat penting untuk kita pantau lagi. Terus beberapa news, ini ada Metaverse yang semakin berpotensi untuk membuat 5 triliun dolar di tahun 2030, teman-teman. Ini sih sebuah data yang menunjukkan bahwa semakin lama adopsi tentang Metaverse itu semakin mengalami tren penguatan. Ya, jadi kedepannya perubahan itu akan mulai eh, bertahap teman-teman dan kita tahu kemarin ada news tentang LG ya yang mau memasukkan Metaverse ke platform TV mereka. Platform TV mereka. Tentunya ini sangat-sangat bagus ya untuk kedepannya industri ataupun perkembangan daripada dunia Metaverse. Ya kita lihat aja, ini masih spekulan sebenarnya, spekulasi. Terus ini ada strategi dari El Salvador untuk 2023. Jadi mereka udah serok beberapa kali kemarin, tapi semakin mereka serok harganya semakin turun. Dan ekspektasinya sih di tahun 2023 investor akan kembali masuk ke market ya. Ini ekspektasi daripada El Salvador sendiri, mereka melihat
bahwa kondisi dari Bitcoin untuk saat ini itu udah cukup murah lah. Dan mereka juga mengatakan bahwa implementasi daripada Bitcoin dan juga digital wallet ini mirip aja seperti apa yang terjadi pada US dollar. Bagaimana mereka El Salvador itu udah cukup pengalaman nih dalam mengadopsi yang namanya US dollar, dan sepertinya untuk kedepannya adopsi cryptocurrency itu hanya membutuhkan waktu dan juga pembiasaan. Jadi mereka cukup positif di pandangan mereka ya tentang Bitcoin ke depannya. That's why mereka invest di Bitcoin. Terus ini ada data juga dari makroekonomi data point. Ini sangat penting untuk kita lihat kondisi saat ini market itu sangat-sangat buruk. Teman-teman, kita ada beberapa kasus seperti Luna crash, Luna dan USD crash di bulan Mei, kemudian FTX di bulan November, dan saat ini the Federal Reserve melakukan tapering dan juga rising interest rate yang sangat-sangat tinggi. Ini adalah pemicu kondisi yang sangat buruk untuk market kripto. Ini ada datanya bagaimana kemarin FOMC meeting ini udah mulai menunjukkan inflasi itu semakin tinggi, di mana The Fed mulai sadar dalam hal wah inflasi ini harus ditekan, tapi mereka belum juga mau melakukan kenaikan suku bunga. Kemudian seterusnya ada kejadian Luna crash dan sekarang FTX. Dan Bitcoin juga pergerakannya cenderung turun ya, karena memang beberapa bad news yang terjadi kemarin. Mereka juga menggunakan clue dari ini bubble.com, teman-teman. Bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi dulu ya di tahun 1960 yang ada .com-nya, artinya perusahaan-perusahaan internet itu naik signifikan untuk harga sahamnya. Kemudian mengalami yang namanya bubble. Bubble-nya pecah, gelembungnya pecah, akhirnya harga sahamnya rontok semua. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang nggak jelas yang dibuat, tapi harga sahamnya justru dipompa naik. Ya, itu menyebabkan sampai di titik di mana orang-orang udah merasa ini udah kemahalan dan nggak ada yang beli. Akhirnya harga sahamnya drop, anjlok signifikan. Itu membuat resesi juga, teman-teman. Terus juga untuk saat ini dari makroekonomi kelihatan increasing sign of recession, meningkatnya tanda resesi. Jadi diungkapkan oleh analis Ryan McMaken, itu dia mengatakan bahwa kondisi sekarang ini sangat rawan sekali, kondisi yang sangat rawan lah, karena kita ada di jurang resesi, terutama untuk market di zona Eropa, teman-teman. Amerika pun juga termasuk ya yang rawan terhadap resesi. Ini kita lagi ada di sini. Kalau kita lihat dari datanya, kondisi kita lagi ada di sini. Kita ada di jurang resesi. Bentar lagi kalau memang resesi confirm, kita akan masuk ke lembah seperti ini. Jadi kalau kita resesi, kita bakalan turun seperti ini grafiknya ke depannya. Dan kemudian ya teman-teman tahu harga-harga saham, harga kripto itu bakalan anjlok parah, teman-teman. Tapi kemudian akan diikuti dengan pola pembalikan arah. Jadi ya kemungkinan itu yang bakalan kelihatan ke depannya. Terus ya tentunya kita butuh untuk yang namanya hedge, investasi yang tentunya tidak berhubungan atau yang bisa bertolak belakang terhadap pergerakan daripada saham. Apa itu? Yaitu komoditi atau emas, kita bisa bilang salah satunya ya. Jadi kondisi bear market masih bakalan tetap jalan. Terus di berita yang lain ini ada Mt. Gox yang bakalan melakukan repayment untuk mereka yang kemarin ada invest di Mt. Gox yang nggak bisa tarik dana, itu bakalan di refund untuk dana mereka sesuai dengan ketentuan mereka, ketentuan Mt. Gox. Mungkin nggak bisa 100%, tapi ya at least adalah pengembalian untuk mereka yang sudah melakukan atau menyelesaikan registrasi. Teman-teman, ini di bulan Maret nanti 2023 bakalan ada refund untuk dana-dana mereka yang sangkut di Mt. Gox, which is ini sebenarnya tanda yang baik lah. Tapi ini banyak yang mewaspadai akan adanya aksi selling yang besar-besaran. Tapi sepertinya ya kita lihatlah seperti apa, apakah bakalan ada dump atau gimana. Tapi itu masih Maret, masih lama. Terus ini ada berita tentang support, new support untuk Bitcoin, teman-teman. Ini mega whale ya, mega whale yang melakukan istilahnya melakukan akumulasi. Jadi kita lihat dari data sini, di bagian kanan ini ada yang namanya volume.
Jadi kita lihat semakin dia panjang, itu semakin banyak volume perdagangan yang tercipta. Dan di posisi saat ini, di range Bitcoin ada di kisaran 20.000 sampai 17.000, itu volume perdagangannya sangat tinggi. Dan volume yang lebih besar tentunya akan lebih signifikan kalau Bitcoin bisa drop sampai kisaran 12 atau 10.000 ya. Jadi kisaran harga tersebut volumenya akan semakin besar lagi untuk adopsi Bitcoin. Tapi so far memang dalam kondisi seperti sekarang ini kita masih belum melihat sesuatu yang bisa mencengangkan atau membuat market bisa naik, teman-teman. Ini sih menunjukkan beberapa data bahwa ada mega whale yang sedang bermain untuk Bitcoin. Tapi kita nggak tahu apakah mereka bakalan melakukan akumulasi atau mereka cuma membuat relief sesaat. Nah, itu juga kita belum tahu pasti. Terus juga ada Huobi Global, salah satu exchange ya, yang akan melakukan layoff 20% karyawan mereka. Jadi di Nice ini dia menolak sebuah rumor. Jadi Huobi itu sebelumnya dikabarkan mau me-layoff karyawan mereka sebesar 20%. Dan ini tentunya ya banyak rumor lah, teman-teman. Tapi sepertinya kalau dia mau layoff pun ke depannya yang juga wajar-wajar aja, karena di Indonesia sendiri kan toko kripto kemarin udah layoff. Jadi memang karena jumlah transaksi daripada perdagangan di exchange semakin menurun ya, karena kebijakan-kebijakan atau ketakutan terjadinya resesi, dan karena memang masih bear market, banyak orang yang sangkut. Jadi ya kondisinya sekarang memang volume masih sangat kecil, teman-teman. Terus juga ada Digital Currency Group. Ini DCG ya, yang kemarin bermasalah karena kasusnya itu dia tidak bisa mengembalikan dana pinjaman mereka di Gemini, teman-teman. Jadi DCG ini dikabarkan rawan bangkrut. Jadi ada kesalahan pertama, ini ada alasannya nih, membeli GBTC itu dengan leverage dan meminjamkan dari anak perusahaan. Ini GBTC, Grayscale ya, Grayscale Bitcoin itu adalah salah satu perusahaan ataupun salah satu produk daripada DCG, teman-teman. Jadi DCG ini terdiri dari beberapa grup. Salah satunya itu ada Grayscale. Nah, kita tahu Grayscale kemarin kan memperdagangkan produk mereka yang namanya GBTC atau Grayscale Bitcoin. Ini teman-teman boleh cek kok di TradingView ya, itu ada chartnya. Nah, itu bisa teman-teman perdagangkan dengan mereka memiliki leverage tentunya. Jadi naik turunnya GBTC itu mungkin tidak akan bergantung sepenuhnya terhadap Bitcoin, karena memang ada leverage-nya juga. Jadi mungkin pergerakannya cenderung berbeda. Nah, ini dikabarkan bermasalah, teman-teman. Bermasalahnya dengan Gemini. Kenapa? Karena Gemini meminjamkan memberikan pinjaman ya untuk perusahaan grup ini itu sejumlah dana, tapi mereka nggak berhasil untuk mengembalikan. Nah, itu yang menjadi polemik saat ini. Dan DCG ini terdiri dari beberapa grup. Salah satunya itu adalah Genesis. Terus juga ada Three Arrow Capital yang juga sudah meminjamkan atau memberi utang kepada Genesis. Jadi ini ternyata kasusnya kalau kita lihat cukup berkaitan satu sama lain. Ya, semoga aja sih ini bisa menjadi salah satu pelajaran ya buat kita semua, kalau di dunia cryptocurrency ini nggak ada yang terlalu baik, teman-teman. Semuanya punya celah tersendiri, so kita harus berhati-hati di dunia cryptocurrency. Ini ada data juga beberapa koin ATM yang ada di berbagai negara. Ini adalah Bitcoin ATM. Itu ada di Amerika Serikat, jumlahnya paling banyak, sekitar 33.900 sekian lokasi. Di Kanada ada 26.000, Brazil ada 225, Spanyol ini cukup banyak ya. Banyak negara yang ternyata sudah ada ATM Bitcoinnya. Ini teman-teman bisa cek, bahkan di Jepang, di Thailand pun udah ada. Oke, menarik untuk kita lihat. Jadi adopsi Bitcoin ternyata sudah sebesar itu saat ini, teman-teman. Ya, ini balik lagi Gemini masih dengan DCG, kemudian juga ada weekend
Winklevoss geram dana pelanggaran masih ditahan Genesis. Ya, kasus yang tadi teman-teman juga harus hati-hati ya sama kasus ini. Takutnya kasus ini bisa sebesar RTX kemarin, bisa sebesar Three Arrow Capital dan juga kasus Luna kemarin. Ini bisa bisa jadi berpotensi menjadi crash terakhir buat Bitcoin kalau Bitcoin mau menyelesaikan bear market ini. Ini sekali lagi potensi teman-teman. Jadi sekarang udah mulai muncul berita-beritanya. Ke depan kalau ada berita, let's say Grayscale bangkrut atau grup-grup yang lain dari DCG bangkrut. Nah, itu bisa men-trigger market Bitcoin semakin crash lagi. Karena apa? Karena kepercayaan terhadap konsumen yang kembali kecewa, teman-teman. Ternyata dunia kripto itu sangat-sangat bobrok, sangat-sangat bermasalah. Ini bisa menyebabkan rug pull kembali terjadi pada Bitcoin. Jadi hati-hati buat teman-teman yang lagi trading karena ini digadang-gadang atau berpotensi menjadi titik penurunan yang lebih signifikan lagi. Nah, ini berita tentang saham di Indonesia. Investor asing akhirnya keluar dari Indonesia. Ini sih beritanya dari Oktober yang lalu. Mungkin kita udah sempat bahas juga ya. Nah, itu alasan kenapa IHSG turun, teman-teman. Ini sih sekilas aja untuk gini ya, kondisi portfolio. Ini aku kebetulan suka invest ya di reksadana. Ini ada beberapa data dari beberapa reksadana juga. Kita lihat dari bond itu saat ini terjun teman-teman setelah kemarin kenaikan yang cukup signifikan, akhirnya pasar obligasi semakin menurun ya untuk peminatnya. Kemudian juga market saham cenderung turun. Tapi menurut aku pribadi untuk obligasi ini menjadi salah satu pilihan yang paling aman dalam kondisi sekarang. Selain itu yang paling aman juga adalah stable fund. Sorry guys. Oke, stable fund itu salah satu reksadana yang punya tren positif. Dalam setahun dia bisa naik sekitar 6%. Which is ini salah satu juga yang baik buat teman-teman yang mau invest, tapi nggak suka dengan volatilitas yang terjadi di market. Oke, kita akan masuk ke chart Bitcoin aja deh, seperti apa. Nah, Bitcoin, teman-teman, untuk pergerakannya cenderung sideways dalam beberapa bulan terakhir. Ini dari bulan November kelihatan kita nggak bergerak dari range 16.000 sampai 18.000 ya. Jadi memang pergerakan Bitcoin itu cenderung masih dalam tren yang kurang begitu bergairah, teman-teman. Sekarang kita create satu candle hijau, which is ini sebenarnya membuka peluang untuk Bitcoin ya, karena ada indikasi kita baru aja membuat yang namanya swing di sini. Jadi di sini kemungkinan ada swing low yang berada di atas atau kita biasanya menyebutnya higher low. Jadi ini bisa aja men-trigger market untuk kembali mengalami tren penguatan ke depannya. Nah, tapi kita harus lihat nih seperti apa respon daripada market. By the way, kita mau melihat closing time frame weekly teman-teman, weekly untuk Bitcoin. Sementara kita berada di kisaran 16.900, which is level saat ini kalau kita bisa closing di sini pada hari Senin nanti itu positif ya buat market. Setelah kemarin kita bikin satu candle merah, kemudian ada satu candle hijau yang agak besar di sini, bisa jadi tanda yang positif buat Bitcoin. Selain itu juga volume perdagangannya ini masih cenderung kecil. Tapi kalau kita hitung mungkin sampai hari Minggu besok juga mungkin aja itu akan sama dengan volume yang terjadi sebelumnya. Nah, tapi teman-teman, kondisi saat ini itu market masih cenderung lesu. Kemarin aja kita beberapa kali sideways. Mungkin sideways flat itu ya, pergerakan yang flat seperti yang terjadi kemarin itu bisa aja terjadi pada Bitcoin ke depannya ketika memang trennya ini udah mulai melemah. Nah, kalau dari time frame daily untuk Bitcoin kelihatan masih cukup kuat, volume perdagangannya cenderung naik meskipun nggak tinggi-tinggi amat ya, dan pergerakan market maker belum terlihat di time frame daily. Dan market maker baru kelihatan di time frame 4 jam teman-teman, which is sekarang udah mulai digerakkan lagi sama market makernya, dan Bitcoin udah naik sampai kisaran 17.000, which is di level ini sebenarnya kita lama sideways di bulan Desember.
Jadi kita lihat aja apakah Bitcoin mampu untuk naik lagi ke depannya, mungkin bisa testing ke level 17.300, 17.200. Itu menjadi next target buat Bitcoin kalau Bitcoin mengalami tren penguatan. Itu untuk Bitcoin, salah satu lagi yang bisa kita jadikan pertimbangan di XY. Di XY kemarin mengejutkan, drop sangat-sangat signifikan. Ini ya ini dipicu karena market cenderung anomali ya. Pergerakan market sangat sulit untuk ditebak, teman-teman. US dollar mau kemana? Kemarin kita udah breakout daripada trendline ini, tapi aneh sekali dari US dollar sendiri itu drop. Di sini membuat fake out. Dan Bitcoin alhasil ngepump cukup signifikan. Kemudian juga dari yang lain, ini ada XAU yang mengalami tren penguatan. Jadi untuk gold sendiri cukup positif ya, ini naik 2%, hampir 2% lah. Which is ya bagus juga buat gold. Semoga kedepannya masih bisa lanjut naik lagi. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan kali ini. Teman-teman kita lihat aja untuk kedepannya seperti apa. Kita akan dapat beberapa data yang cukup penting di sini ya, seperti data CPI dan juga eh, eh, PDB untuk Inggris, teman-teman. Ini bisa menentukan apakah Inggris bakalan resesi atau enggak. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan tunggu pembahasan kita juga di minggu depan untuk segmen nyangkut barengnya. Akhir kata saya Andre, makasih.